Ya udah deh. Oke, baik. Iya, maaf ya, teknis ya. Kita nggak Maaf ya tahu bakal semua kayak ya, gini, maaf ya. izin. Izin, nggak tahu Tiba-tiba bakal kayak ini gini. ini ini tiba-tiba banget. Iya, ini tiba-tiba banget kayak gini nih. Oh my god. Tapi ini gerak lah ya ininya. Si anu, apa, entar dulu. Ini ada coret-coretannya nggak? Coba Jan, baca komen Jan. Aku nggak bisa baca nih. Ada, aman aman. Ada Oh aman iya ya? berarti yang baca yang bisa baca komen, aku yang bisa nyoret kamu. Iya, tapi yang jelas kamu, jujur. Ini kita kan Iya. jawabnya udah dibagi, tapi malah gini. Ya Ya izin udah maaf ya enggak apa-apa. teman-teman Ayo ya. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya pertama kali izin. Ini Ya, jadi nah, jaringan deh. maaf ya kemalaman ya. Selamat datang di Setara Belajar PU 001, di mana kita selama kurang lebih 5 pertemuan ya, bakal ngebahas tentang konsep dulu. Kita akan memperdalam konsep yang sebenarnya fundamental gitu ya. Tapi kita akan lebih fundamental lagi gitu. Fungsinya apa? Fungsinya ya selain berguna juga di UTBK, itu ini juga bakal berguna di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, meskipun memang ya kita secara naluriah emang tahu ya gitu. Tapi di apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membuktikan kenapa modus ponens itu benar, terus juga tentang nilai-nilai kebenaran gitu. Nanti kita akan ngebuktiin itu, kita akan apa ya, akan cari tahu lebih dalam lah terkait hal-hal itu gitu. Alhamdulillah. Bagaimana suatu bentuk penarikan apa? Aman tuh Simpulan. suara. Ya, bagaimana Aman suatu aman. bentuk penarikan kesimpulan itu bisa valid gitu. Oke ya. Betul Ya, betul. nah, hal yang harus diperhatikan gitu khususnya di PU ini, Setara Belajar PU, Ya. dan juga mungkin untuk setara belajar yang lain juga ya, subtes yang lain juga, bahwa kami pun masih belajar gitu. Jadi ya anggap aja kami ini teman kalian gitu yang sedang mengajak berdiskusi tentang konsep-konsep logika. Nah, terus juga logika itu luas banget gitu ya. Jadi kita di sini tuh cuma akan membahas hal-hal yang memang eh, cukup relevan lah gitu untuk kita di UTBK gitu. Nah, dan yang ketiga ini, konsep yang kita diskusikan ini emang nggak ada hubungannya dengan alur kelas gitu. Jadi sebaiknya kita nggak usah bahas konsep ini di kelas. Kenapa? Karena eh, pada dasarnya ya kita belajar dari fundamental tuh kita udah dikasih tahu tentang modus ponens, tollens kayak gitu-gitu. Hanya saja di sini di PU Setara Belajar ini kita akan eh, memperdalam di pembuktiannya khususnya gitu ya. Khususnya di pembuktian, terus juga di apa di bagian yang memang di kelas tuh nggak diajarin gitu. Jadi kita di sini kayak kelas tambahan aja lah gitu, kelas tambahan logika lah gitu. Biar kita tuh nggak cuma nginget, kita tuh nggak cuma tahu oh ini gini, ini soal ini pakai ini, peki 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 kesimpulannya P kayak gitu-gitu ya kan. Tapi kita benar-benar tahu gitu. Oh ini valid, ini benar, ini sah untuk digunakan. Karena buktinya apa? Buktinya ini gitu. Nanti ya kita akan bahas di situ. Nah, eh, ini timelinenya kurang lebih gitu kan. Di 001 kita akan di sekarang ini kita akan menjelajahi logika dan subtes penalaran umum. Nanti kita akan bahas penalaran secara deduktif, induktif, dan kuantitatif. Terus juga nanti akan ada soal ya, kurang lebih berapa ya? Tadi 6 atau berapa gitu. Ya ada Kita enam untuk ada ya enam. untuk nyicip-nyicip dulu lah ya. Ya pasti tapi semuanya udah pada tahu ya soal-soal PU di UTBK gitu kayak kayak gimana gitu. Tapi ini buat pengenalan aja gitu. Nah, di 002-nya kita bakal bahas argumen, pernyataan proposisi, yang dimana itu tuh penting tentang di khususnya di induktif dan deduktif ya. Terus di 003 nanti kita bakal bahas tentang ekuivalensi. Kenapa kenapa sih bentuk implikasi itu bisa ekuivalen dengan negasi P atau Q, dengan negasi Q maka negasi P. Nanti kita akan cari tahu di situ. Terus di 004 di sini kita akan ngebuktiin ya bentuk ponens, tollens, terus bentuk apa lagi ya? Bentuk lain tuh kenapa nggak dipakai gitu? Kenapa yang kita pakai tuh ponens, tollens, cuma itu aja gitu?
kenapa bentuk-bentuk lain nggak kita pakai gitu. Nah itu nanti kita bakal cari tahu alasannya di 004 dan di 005 ini mungkin garis finish untuk konsep logika ya. Kita akan bahas kuantor nanti. Di 006 dan selanjutnya kita bakal banyak-banyak latihan soal ya di pertemuan 006 sampai ke atas. Oke ya, udah jelas ya. Nah, sebelum Oke. mulai berdoa dulu yang dari tadi, jujur. Eh, Cahaya, Iya, ini aku juga mau nyampein. Selain kita berdoa agar pertemuan malam ini berkah, ilmunya dapat diserap, kita juga coba untuk doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Semoga mereka cepat bangkit, bisa pulih, dan diberi ketabahan. Berdoa, merenung, dimulai. Amin. Amin, amin. Oke, makasih ya teman-teman. udah. Oke, ayo, Jen. Oke, izin izin jam in, izin ambil alih. Enggak sih, masih kita kita masih bareng-bareng. Oke. Untuk materi atau pembahasan atau topik apa aja sih yang bakal kita bahas di pertemuan perdana ini, itu yang pertama kita bakal cari tahu dulu nih, apa sih perbedaan dari berpikir dan bernalar. Yang mungkin dari kalian itu masih masih ada nih yang gak bisa membedakan berpikir tuh apa, bernalar tuh apa. Tapi kalian sering-sering lah dengar kata-kata itu. Terus juga setelah kita kan nanti kalau udah ngomongin berpikir, ngomongin bernalar, pasti hubungannya ada dengan diksi logika kan, ada dengan kata-kata logika. Nah, kalian juga pengen kita bahas nih bareng-bareng, saling membagi sudut pandang, apa sih menurut kalian apa arti dari logika itu? Seperti itu. Dan kita kan udah sering ya dengar kata logika itu apa, apalagi. Ada nggak suaranya? Ada nggak suaranya? Ada, masuk, masuk. Ada kan? Apalagi sekarang nih yang lagi ramenya nih ada si bapak idealis tuh yang kalau misalnya kita setiap scroll medsos selalu ada suara pikirkan secara logika. Nah, pikirkan secara logika berarti pikirkan itu apa, logika itu apa. Nah, itu mau kita coba bahas malam ini. Lalu setelah itu nanti itu kan turunannya turunan dari penalaran itu kan ada deduktif, induktif dan juga kuantitatif. Yang dimana dari ketiga hal tersebut tuh sudah pasti berbeda. Nah, seperti yang dikirim di broadcast yang ada di grup atau di Discord, itu kan ini ya, ada pesan di situ yang menyatakan atau mengucapkan gini, semua cowok itu sama aja, ya kan? Semua cowok itu sama aja. Yang biasanya itu dilontarkan oleh beberapa, setidaknya oleh salah satu perempuan ya yang ada di dunia ini. Itu pasti mengucapkan hal seperti itu. Nah, itu kan kesimpulannya diambil oleh si perempuan itu ya. Nah, itu diambil dengan penalaran apa? Dengan logika, jalan logikanya seperti apa? Nah, itu ntar bakal kita bahas juga gitu. Oke, bisa sih langsung masuk ke materi yang pertama. Nah, pikirkan secara logika. Apa sih perbedaan berpikir versus bernalar? Boleh deh dua orang, satu dulu ya, mulai dari satu dulu. Kalau misalnya ada yang mau jam in, mau naik, menjelaskan silahkan. Boleh, boleh. Kalau ada, izin kalau ada yang mau jam in, mau ngomong, menyampaikan perspektifnya, pandangannya, silahkan. Berpikir itu apa, bernalar itu apa. Ada nggak? Kalau nggak ada, boleh deh diketik aja. Kalau nggak ada, boleh diketik aja. Ketik aja teman-teman, ketik aja. Boleh, ketik Ayo aja, kita ketik aja. berdiskusi, kita berdiskusi. Berdiskusi, berdiskusi. Nalar itu apa, berpikir itu apa. Sepengetahuan kalian aja, nggak apa-apa. Nggak Iya. usah nyari-nyari ke Asep Ilham, nggak usah Iya. nyari ke Google. Udah sepengetahuan kalian aja. Asbun pun nggak apa-apa. Di sini kalau misalnya lagi ditanya, tapi asbunnya masih ada hubungan sama materi boleh lah. Silakan, silakan. Jujur bener, jujur bener.
penalaran matematika dan penalaran umum itu gini banget lah, gini banget lah, gini banget jujur. Ya, Iya. bernalar pakai nalar, berpikir pakai pikir. Nggak salah, nggak salah, nggak salah. Boleh. Kita tunggu nih sampai beberapa detik ke depan. Oke, langsung ya. Boleh deh, Mas Cahya. Boleh Oke. langsung dilanjut. Nah, sebetulnya apa sih perbedaan dari berpikir dan bernalar? Coba kalian bayangin, boleh sambil digambar, Mas. Boleh sambil digambar. Gimana? Gambar lingkaran besar, lingkaran Oke. besar, gambar lingkaran besar. Nah, lingkaran besar ini, lingkaran besar ini kita anggap sebagai diri kita ya, diri kita. Yang dimana diri kita ini pasti tanpa sadar maupun tidak sadar saat melakukan sesuatu itu aktivitas berpikir itu berjalan. Pasti itu. Nah, ini lingkaran ini berpikir pada diri kita ya. Nah, lingkaran yang ini. Bisa warna lain nggak, Mas? Bisa warna lain nggak? Aman. Aman ya? Ini Oke, berpikir yang warna hitam berarti ya. Itu diri oke. kita, terus yang ada di teks juga kan, apa yang emang ada di kepala kita kan, terus kita melakukan itu, seperti itu. Nah, berpikir itu masih cakupan maknanya sangat luas, yang dimana ternyata di dalam berpikir tuh masih ada loh aktivitas lain, anak atau turunan dari berpikir itu. Mungkin seperti misal mengingat, lalu ada mengategorikan, lalu ada memahami, lalu ada mengonsep mengonsep, terus yang paling utama itu bernalar. Jadi bernalar, memahami, mengingat itu merupakan bagian dari berpikir. Nah, jadi bernalar tuh salah satu bagian dari berpikir. Lalu, kenapa sih bisa menjadi salah satu bagiannya? Kenapa bisa dibuat spesifik jadi bagian dari berpikir? Nah, kalau bernalar, kita melakukan aktivitas atau kita berpikir tapi menggunakan sifat itu secara logis gitu. Nah, untuk logis itu apa? Logis itu maksudnya sederhananya kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan atau menarik kesimpulan itu menggunakan memang hal-hal yang objektif sesuai fakta apa adanya yang ada di premis atau apa yang kita lihat dan kita rasakan gitu. Kita nggak ada lah menambah-nambahkan asumtif untuk mengambil sebuah kesimpulan gitu. Dan berpikir secara logis atau bernalar seperti yang di teks juga tuh, itu kan kesimpulan yang diambil dari berpikir itu kan dari informasi-informasi yang memang ada dan dijadikan sebuah kesimpulan gitu. Sehingga apa yang kita lakukan dari kegiatan bernalar itu kebenarannya bisa valid. Contoh deh, contoh penalaran matematika, contoh ya, penalaran matematika. Nah, itu kan ada teks panjang, terus ada gambar, ya kan? Walaupun kalian nganggapnya itu kita berasumsi kan, berasumsi untuk oh ini tingginya ternyata atau luasnya atau volumenya itu kalian nggak bisa menemukan di dalam teksnya. Yang padahal di dalam teks tersebut, di dalam soal penalaran matematika tersebut itu udah tertuang seluruhnya, udah ada informasinya komplit di situ. Mungkin Mas Wiwit, Mas Nabil itu setuju, Mas Kiki itu udah ada semua di situ. Bagaimana caranya kita untuk mengolah pikiran kita untuk bisa bekerja lebih keras, untuk bisa
menarik informasi-informasi yang ada, sehingga sistem dari bernalar itu berjalan lah. Mungkin teman-teman yang suka PM itu setuju sama yang aku ucapin barusan. Nah, itu perbedaan bernalar dan berpikir. Kalau berpikir tuh kita kayak cuman melihat informasi, terus kita nggak mengolah lebih dalam. Nah, kalau bernalar kita menerima informasi, lalu kita olah lebih dalam lagi. Kita perhatiin nih, apakah informasi yang ada itu sudah cukup, apakah informasi yang ada itu jelas dan juga bisa kita olah untuk mendapatkan kesimpulan yang baik gitu. Intinya anggap aja bernalar tuh adalah sebagai salah satu mesin lah untuk mengolah, nanti bisa menghasilkan sesuatu yang valid gitu. Makanya kenapa si Pak Idealisme tuh kan ngasih ngasih ini ya, ngasih teka-teki. Semua 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 informasi itu udah ada di alatnya itu. Tinggal kita gimana caranya mencari atau kita bisa mengolah pikiran kita untuk bisa mencari nalarnya dari alat tersebut. Atau ada yang masih dipusingin nggak dari makna berpikir dan bernalar? Kalau misalnya masih pusingin boleh lah disampaikan. Sampaikan aja. Apa ada yang masih dipusingin? Kalau di sini, kalau ada yang nggak aman, kita buat aman. Ada yang nggak nyaman, kita buat nyaman. Pokoknya disampaikan aja lah. Aman ya? Oke. Boleh, boleh Mas, boleh Bro, Bro Cahya, kita lanjut. Nah, selanjutnya, tadi kan aku bilang bernalar itu kita melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan berpikir secara atau bersifat logika atau logis ya kan. Lalu untuk logika sendiri itu apa? Logika sendiri itu apa artinya? Aduh tadi tadi lupa seharusnya tadi nanya dulu ke kalian logika itu apa. Udah ada di sini. Nggak apa-apa deh, langsung aku jelasin aja. Nggak apa-apa Mas, apa Mas langsung jelasin aja. Nah, logika itu adalah alat-alat dari si bernalar tadi. Bernalar itu aktivitasnya, logika itu alatnya. Yang dimana itu adalah sebuah sarana untuk kita dapat berpikir sistematis, terus juga dapat menyimpulkan suatu informasi, membuat kesimpulan yang menjadi kesimpulan yang baik, terus apa yang kita simpulkan itu dapat dipertanggungjawabkan lah. Jadi logika tuh kan sebetulnya bernalar tuh secara singkatnya itu disebut berpikir secara logis. Secara logis otomatis si logis ini itu kan sifat dari logika ya. Nah, logika berarti adalah alat agar kita bisa bernalar gitu. Dan logika ini itu bisa bermanfaat lah untuk kehidupan teman-teman. Karena hampir seluruh aktivitas yang teman-teman lakukan itu kan dasarnya kan dari logika kan. Pasti menggunakan logika agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi misal teman-teman itu ada yang menekuni beberapa bidang gitu misal. Entah itu ya ada yang masuk ke MET, ke FMIPA, apalagi matematika murni. Atau ada yang masuk ke filsafat. Atau teman-teman teknik. Dari sana kan diajarkan beberapa hal yang bisa membuat kita jago problem solving kan. Nah, itu semua kuncinya logika gitu. Nah, lalu logika yang akan kita bahas di sini tuh apa sih? Atau logika tuh sebetulnya kebagi ke dalam beberapa hal. Logika itu sebetulnya kebagi ke dalam dua hal. Pertama tuh logika kodratia, itu naluri atau bawaan kita lah dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita ya asal bisa dibilang apa dari yang kita lihat, terus kita misal kita ngelihat orang lewat nih, jalan kaki di depan kita, terus kita langsung mikir, oh itu orang lagi jalan, gitu. Itu contoh simpelnya dari logika kode dia.
Tapi kita nggak bakal ngebahas itu. Nah, yang bakal kita bahas seringnya di penalaran umum itu logika formal. Yang dimana logika formal itu terbagi menjadi beberapa hal. Nah, beberapa hal dari logika formal itu seperti logika kuantor, terus ada tabel kebenaran, operator logika dan macam-macamnya. Yang dimana seluruh hal yang ada di logika formal itu nanti berhubungan dengan logika deduktif karena keduanya sama. Nah, sedangkan logika induktif itu apa? Nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Nah, sebelum lanjut, tapi boleh Kak dilanjut dulu. Nah, sambil dilanjut, sambil digeser layarnya, coba sampaikan lagi adakah yang kurang dipahami atau masih dibingungin lah. Atau penyampaiannya terlalu cepat atau penyampaiannya terlalu pelan. Oke, makasih makasih. Kita lanjut deh. Penalaran. Nah, ini kan kita udah tahu ya. Kita udah tahu apa sih bernalar. Kita udah tahu penalaran itu apa. Nah, lalu kita akan membagi nih penalaran menjadi beberapa cabang. Terutama kita akan membahas penalaran yang ada di UTBK ini yang dimana kan terbagi menjadi tiga ya, deduktif, induktif, dan juga kuantitatif. Penalaran dah. Apa sih kayak gitu? Nah, oke, kita mulai dari deduktif dan induktif. Aku coba ngasih contoh. Untuk yang induktif dulu ya. Kita ambil cerita dari broadcast yang aku kirim tadi, yang dikirim di grup atau di Discord. Itu kan boleh cahaya dicoret-coret di sebelahnya aja deh, biar agak lebih leluasa. Kosong kan sebelahnya? Layar selanjutnya? Ya. Misal ada perempuan namanya Mega, tulis Mega. Maaf ya, maaf kalau ada yang kesebut. Ini Asbun aja, Asbun. Namanya Mega. Maaf ya kalau ada yang kesebut. Namanya Mega. Nah, Mega, si Mega ini ceritanya, si Mega ini ceritanya anti lah, anti sama laki-laki. Dia udah bertahun-tahun, entah itu dari SMP, SMA itu anti lah sama laki-laki. Tapi di suatu ketika, si Mega ini adalah yang ngejar-ngejar dia, seorang laki-laki, ngejar-ngejar si Mega. Sebut aja namanya, sebutnya namanya Joko. Si Joko ini ngejar-ngejar Mega. Awal ngejar-ngejar si Mega, si Joko kesusahan lah. Dia udah ngelakuin berbagai hal agar si Mega ini bisa menerimanya. Tapi yang namanya batu kalau kena air kan lama-lama retak ya, lama-lama bisa melembek. Nah, akhirnya si Mega menerima lah, menerima Joko. Nah, akhirnya mereka kalian pikirkan sendirilah apa aktivitas dari dua orang laki-laki, dua orang insan laki-laki dan perempuan kalau misalnya mereka udah deket atau bisa dibilang ada status pacaran, pikirin sendiri aja apa aja yang dilakuin. Apa aja yang dilakuin, kalian yang pikirkan sendirilah itu. Jalankanlah logika kalian. Berjalan beberapa waktu, sekian waktu, tiba-tiba si Joko itu susah dihubungin atau menghilang lah tiba-tiba. Atau kalau zaman sekarang ini kalian nyebutnya apa? Nggak tahu ya di medsos itu sebutannya apa. Ternyata cintanya cuma di awal aja si Joko. Pas udah dapet Mega menghilang gitu. Inilah awalnya si Mega. Ah, si Joko brengsek nih. Si Joko laki-laki, berarti si Joko brengsek nih, si Mega bilang gitu. Kan si Joko, terus Mega kan sakit hati ya. Berjalan beberapa waktu lagi. Kok si Joko sakit? Si Mega sakit hati.
Si Mega sakit hati, terus berjalan beberapa waktu. Lalu setelah itu datanglah seorang laki-laki lagi. Sebut aja Fafa namanya, sebut aja Fafa namanya. Fafa laki-laki. Enggak, dia ceritanya udahan, si Joko pergi. Jadi anggap aja udahan. Datanglah Fafa. Nah, si Fafa datang. Si Vega kan abis dibuat sakit hati sama Joko ya. Nggak bisa lah didekati dengan mudah oleh si Fafa. Tapi namanya batu kan, lambat laun kan lembek juga. Si Vega mau, tapi si Mega ngasih syarat nih. Aku nggak mau pacaran. Kita kita HTS-an atau apalah sebutannya. Kalian nyebutnya gimana? Kalian nyebutnya gimana? Akhirnya si Fafa dan si Mega itu tanpa ada ikatan, tapi deket lah, teleponan, main segala macem gitu. Lagi dan lagi ternyata si Mega ditinggalin sama cowok yang dia sayang. Akhirnya Mega makin sakit hati dong, makin sakit hati dong. Terus pas banget tuh si Mega diajak ketemuan sama temennya. Sebut aja si B temennya. Nah, ketemuan lah di sebuah kafe. Terus si B cerita, Mega, aku habis diselingkuhin sama cowokku. Nah, si Mega langsung, kan apa aku bilang, yang aku pikir tuh bener. Kalau misalnya semua cowok itu sama aja. Nah, si Mega narik kesimpulan tuh dari apa yang dia alamin 2 kali, terus dari apa yang dialamin sama si B. Kira si Mega narik kesimpulan semua cowok itu sama aja. Padahal kayaknya teman-teman laki-laki yang ada di Discord ini kayaknya baik-baik semua deh. Bukan kayaknya, pasti pasti baik-baik semua. Kan nggak adil ya kalau misalnya ditarik kesimpulan seperti itu. Ya kan, nggak adil kan? Masa kalian yang baik dikatain sama aja? Masa nih gini, Mega ngatain semua cowok sama aja. Terus kalian semua baik. Masa kalian mau disamain sama si Bahlil? Kan nggak baik kan? Ya kan? Ya kan? Kalian mau disamain sama dia, nggak mau kan? Nah, itu. Nah, boleh Mas geser kiri lagi Mas, geser ke kiri lagi. Nah, contoh yang lebih simpel lagi. Misal Mas Cahya itu jalan-jalan ke Kuta, Pantai Parangtritis, Pantai Ancol. Terus di sana ternyata panas. Ya akhirnya si Mas Cahya, Mas ini masih induktif Mas. Ini masih induktif Mas. Akhirnya si Mas Cahya menarik kesimpulan, oh ketiga pantai yang udah dia datangin panas. Berarti berarti apa? Berarti pantai yang lain juga panas gitu. Jadi penalaran penalaran induktif adalah kita menyimpulkan sesuatu dari yang awalnya spesifik nih. Kayak si Mega sakit hati 2 kali. Terus si B sakit hati spesifik. Habis itu ditarik kesimpulan, digeneralisasi, disamaratakan untuk semua kasus. Nah, itu penalaran induktif. Disamaratakan lah dari tiga, misal dari ada beberapa premis disamaratakan. Gitu. Jelas ya penalaran induktif itu apa? Iya lagi bener. Semua anak saintek. Oke, sekarang deduktif. Nah, deduktif ini ada spesialnya nih. Karena kalau kita mau menjalankan logika deduktif, otomatis kita harus menggunakan yang namanya logika formal tadi. Yang di mana kalau kita menarik sebuah kesimpulan, itu berdasarkan strukturnya. Struktur dari premis-premisnya. Nah, contohnya.
Contohnya sekarang pakai yang bener deh, pakai yang bener deh. Ini kata Bapak Aristoteles ya. Pakai contoh yang bener nih. Kata Bapak Aristoteles. Beliau zaman bahwa itu sempat bilang lah. Ini tapi udah ditranslate ya ke bahasa Indo ya. Semua manusia itu fana. Semua manusia itu fana. Jadi semua manusia itu fana ya. Terus Socrates adalah manusia gitu. Ini berdasarkan struktur. Kita untuk menarik kesimpulan deduktif tuh berdasarkan struktur. Yang dimana nanti tuh ada beberapa operator yang akan kita pelajari. Nah, kan kalau berdasarkan strukturnya ya, berdasarkan strukturnya, kalau misalnya dinyatakan, boleh mas sambil digambar deh, sambil digambar. Ini kan dia menggunakan salah satu operator itu kita pakai logika kuantor ya, menggambar di diagram Venn. Kita bisa bikin strukturnya menggunakan diagram Venn. Nah, kalau deduktif, kita bisa menggunakan beberapa operator, alias menggunakan sarana untuk mencapai itu yang tadi, mencapai ya, strukturnya lah. Kita gambar, manusia itu fana. Berarti lingkaran kecil itu manusia, sini fana. Mas, ganti warna, Mas. Ganti-ganti warna, Mas. Oke, diganti warna. Nah, itu udah bener. Lanjut. Oke. Ini menggunakan struktur gitu. Kasar. Nggak suka kasar, ngomongnya kasar. Dua kali ngomong gitu, sing santun. Dua kali ngomong gitu nggak boleh ikut, nggak boleh ikut lagi. Nggak boleh ikut lagi. Kasar. Nggak, itu nggak ada kutipannya ya. Seharusnya kutipan, pip, dikutip tutup, kata cahya. Itu nggak ada. No, 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 no. Itu nggak ada tanda kutipnya. Oke, nah ini ada struktur dari diagram Venn-nya. Nah, jadi selesai. Itu deduktif. Oke, lanjut. Ke contoh selanjutnya. Yang ini, lanjut. Aman nggak sampai sini? Aman nggak? Aman ya? Nyaman ya? Nyaman ya? Oke. Lanjut. Ada cerita lagi nih. Sebut aja namanya Ujang. Namanya Ujang. Ujang Inferno. In- Inferno. Ujang Inferno. Si Ujang, kok ini ada ceritanya. Si Ujang itu belum migrasi. Sama sekali belum bisa pindah buat masuk ke Paradiso. Belum bisa pindah buat masuk ke Paradiso. Tugasnya masih banyak yang numpuk, airdropnya masih banyak yang numpuk. Tapi setelah mengikuti mentoring dengan Romo, tiba-tiba Romo ngadain, Bang Imam ngadain mentoring tiba-tiba gitu di suatu saat nanti. Terus, si Ujang akhirnya merasakan lah, tersentuh hatinya. Ditambah teman-teman Ujang udah masuk Paradiso semua. Ujang masih di Inferno. Tersentuh lah hati Ujang. Akhirnya setelah Ujang bertanya-tanya, "When ya aku bisa masuk Paradiso?" Aku langsung eksekusi deh. Nggak boleh cuman ada di kepala aja, berangan-angan aja. Nah, pada hari Senin, si Ujang sudah meniatkan bahwa malam nanti bakal ngerjain semua tunggakan tugas Inferno-nya. Tapi baru juga azan Isya, kelas kelas fundamental hari Senin, kelas siapa malam? Kelas siapa sih lupa? Fundamental. Teman-teman fundamental hari Senin. Ya pokoknya adalah kelas Babe ya? Babe ya? Belum juga kelas Babe mulai,
belum juga kelas babe mulai. Cidil apa babe? Ya pokoknya sebelum kelasnya belum mulai, si Ujang ini udah ngantuk. Padahal pagi tadi dia mau niatin buat ngerjain tugas. Tapi dia udah ngantuk loh, udah nggak tahan, udah ngantuk. Akhirnya dia berpikir lah, atau dia nyari ke internet gimana sih biar nggak ngantuk. Oh, minum kopi ternyata. Akhirnya dia beli kopi, bikin kopi lah, entah apa mereknya. Bikin kopi akhirnya. Hari Senin minum kopi, ternyata kuat belajar sampai jam 12. Kuat ternyata dia. Tugas banyak, walaupun ternyata tugasnya nggak banyak yang dikerjain. Akhirnya dia kalau nggak main Roblox, mancing, ya dia scroll TikTok. Tapi setengahnya adalah, dia udah ngejawab nomor satu atau nugas gitu. Seenggaknya dikit lah bertumbuh dia. Lanjut hari kedua, hari kedua. Hari keduanya, si Ujang minum kopi lagi. Kuat lagi lah, bisa melek sampai malam. Hari Rabu, hari Kamis sama, Ujang minum kopi lagi. Nah, hari Jumat, Ujang berpikir, wah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku minum kopi, nggak ngantuk. Berarti dari minum kopi, minum kopi, minum kopi, minum kopi, nggak ngantuk nih. Nggak ngantuk. Tidur 2 hari. Nggak ngantuk kan? Akhirnya Ujang menarik kesimpulan. Padahal dia cuma mengalami, Ujang menarik kesimpulan bahwa semua orang yang minum kopi, enggak, maksudnya digeneralisasi. Orang yang minum kopi, kuat belajar sampai jam 12 lah nggak ngantuk. Ini sama kan kayak kasus Mega, kayak kasus Pantai tadi. Nah, ya kan sama kan. Terus hubungan cerita Ujang, ini kan masih induktif ya. Tapi hubungan cerita Ujang dengan deduktif tuh apa? Dengan deduktif tuh apa? Hubungannya dengan deduktif, kan deduktif itu kan yang diperhatikan adalah strukturnya ya. Strukturnya kan. Oke. Anggap aja kita dari kisah Ujang tadi, kita mendapatkan atau membuat premis yang lebih proper lah secara kebenarannya. Kita membuat 2 premis yang lebih proper, lebih baik secara kebenarannya. Sehingga strukturnya juga baik. Jadi gini, jika 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 Ujang minum kopi, maka Ujang kuat, maka Ujang terserah Cahaya deh mau kuat belajar sampai malam apa Cahaya tidak ngantuk, maksudnya Ujang tidak ngantuk. Terserah. Terus premis selanjutnya, Ujang minum kopi. Ujang minum kopi. Ujang minum kopi. Ujang minum kopi. Nah, kesimpulannya apa? Kalau berdasarkan strukturnya ya. Ini di balik struktur ini kalau misalnya kita bedah di pertemuan selanjutnya itu ada, ya adalah ntar datang aja lah ke pertemuan selanjutnya. Datang aja datang. Nah, kesimpulannya kan Ujang minum kopi itu apa? Penyebab ya kan. Dari kelas PU yang udah kalian ikutin ya kan. Berarti kesimpulannya Ujang nggak ngantuk karena penyebabnya kan tadi udah terlaksana ya. Ujang minum kopi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, izin untuk lebih jelasnya ini nanti kita belajar di materi nanti. Ini cuman sebagai hubungan aja lah, hubungan aja, hubungan atau coba cerita-cerita aja dulu. Nah, itu lanjut. Jelas ya. Lanjut. Yang jadi kalau induktif tuh kan dia tadi dari pola-pola ya. Jadi pola hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pola tuh. Terus akhirnya menarik kesimpulan, mengeneralisasi kalau misalnya minum kopi itu nggak ngantuk. Terus induktif dan deduktif tuh ada bedanya juga. Induktif tuh berbentuk kesimpulannya itu berbentuk probabilitas atau kemungkinan. Dan dia itu dari khusus ke umum. Gitu induktif.
Sedangkan deduktif kebalikannya otomatis dari umum ke khusus dan bersifat valid, bukan probabilitas lagi, tapi udah mutlak. Kalau nggak bener ya salah. Kalau nggak bener ya salah kesimpulannya. Sedangkan induktif bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Ada dua kemungkinan kalau untuk induktif, kemungkinan. Lanjut, lanjut Kak kalau udah ditulis. Jelas ya? Aman ya? Nah, penalaran ketiga, penalaran kuantitatif. Sebetulnya untuk di deduktif pun atau di induktif pun itu kita bisa menghasilkan penalaran kuantitatif sebetulnya. Tapi untuk di UTBK ini kan lebih dispesifikasi lagi ya, lebih dikhususkan. Jadi penalaran kuantitatif itu, misal kita ada melihat nih sebuah angka-angka, sebuah data-data. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari angka-angka tersebut, dari data-data yang berbentuk numerik atau angka, kita bisa menarik kesimpulan. Atau dari bergambar sebuah grafik, diagram, kita bisa menarik kesimpulan dari hal-hal itu. Itu kuantitatif. Yang berarti dikerjain dengan setelah kita mengetahui nih, kita bisa bernalar dari gambar, dari numerik itu, dari angka-angka itu kita udah tahu itu maknanya apa, kita udah berpikir secara logis itu maknanya apa. Nanti kita bisa ngerjain pakai apa? Ngerjain pakai matematika lah. Ngerjainnya setelah kita bernalar dengan pikiran kita gitu. Gitu. Berpikir secara terstruktur menggunakan informasi numerik. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nggak ada ini, nggak ada. Ke kiri dulu, ke kiri dulu, ke kiri dulu. Nah, itu kan udah disampaikan beberapa hal ya. Sebelum lanjut, hmm, mau mau ngingetin kalau misalnya malam Selasa itu juga ada DWUPU yang dimana nanti ini juga sebagai tapi bukan berarti anak Funda nggak bisa ikut ya. Anak teman-teman Axel tuh adalah mau ngobrol, membahas seru-seruan, senang-senang bareng. Ada ngebahas satu topik, ada ngebahas satu topik. Soal yang seru lah, soal yang seru, sangat dicintai oleh mereka. Eh, nah, jadi besok Selasa, selain kita ngebahas apa arti dari argumen, enggak, anak Funda boleh ikut. Anak Funda boleh ikut. Karena sama aja Funda sama Axel tuh nggak ada bedanya sebetulnya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bisa ikut, bisa ikut. Nanti kita bakal ngebahas itu. Ngebahas kualitas simpulan, soal kualitas simpulan. Nah, contohnya gimana? Soalnya ada nanti berbarengan dengan ada di halaman selanjutnya contohnya. Tapi kita besok diawali dengan membahas apa itu argumen dulu ya sebentar. Baru kita ngebahas soal, ngebahas sampai subuh, sampai subuh. Agit boleh ikut nggak? Boleh, kalau kamu besoknya nggak bolos, nggak kesiangan, boleh, 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 boleh. Jamnya sama, jam 9:30 setelah kelas. Konsernya ajak nobar kelas ini, kelas PU. Boleh, boleh. Oke, itu. Oke, lanjut, lanjut Kak, lanjut Kak. Selanjutnya, ini ada 6 soal. Dua ya. Dua deduktif, dua induktif, dua kuantitatif. Sebagai intermezzo aja lah, sebagai gambaran. Mungkin ada yang belum tahu atau beberapa dari kalian belum tahu bentuk soal UTBK itu seperti apa. Dari deduktif, induktif, dan juga kuantitatif. Nah, ini di sini ada contohnya nih.
yang dimana nanti kita bakal bakal sering banget lah ngebahas ini, bakal sering banget, janji. Nggak ada yang nggak janji tapi langsung kita lakuin. Ini soal pertama itu deduktif, soal pertama deduktif. Coba deh boleh ya teman-teman pikirkan dulu ini jawabannya apa sebelum nanti kami bahas. Boleh dipikirkan dulu. 2238 kita bahas. Oke, 2238 ya. Aku kunci jawabannya ya. Cahaya kunci jawabannya ya. Teman-teman jawab teman-teman jawab Bener gak sih jawabannya kita buktikan ya. Kita baca. Apabila tidak pernah menang bla bla bla, atlet tidak boleh ikut audisi. Lalu hal ini berlaku bagi atlet badminton. Manakah simpulan berikut yang benar? Nah, kalau teman-teman jahat banget maaf, jahat banget ucapannya. Teman-teman kan udah mempelajarinya ya. Ini tuh berarti bisa dikerjakan dengan hubungan sebab akibat kan. Di situ ada apabila yang menjadi sebabnya kan. Atau kalau standarnya kan kita biasanya nulisin sebab itu kan pakai P ya. Nulisin sebab itu pakai P ya biasanya. Walaupun nggak mutlak, tapi standarnya itu udah lazim banget sebab itu pakai P ditandainnya. Nah, atlet tidak boleh ikut audisi, ki aja. Walaupun di sana, aduh, ya ada kata tidak boleh, tapi kita tetap tulis ki, karena itu murni baru keluar dari soalnya, jadi kita tetap nulis ki aja, walaupun ada kata tidak boleh di sana. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas kenapa ini atlet tidak boleh, tapi kenapa aku dan Cahaya tulisnya cuma ki, nggak ada tanda negasinya. Premis 1 ini P, premis 2 ini ki. Terus, hal ini berlaku bagi atlet badminton. Berarti, karena hal ini berlaku bagi atlet badminton, ya kita tinggal, karena hal itu berlaku bagi atlet badminton, berarti si badminton pun pasti akan punya hubungan sebab akibat yang sama. Si atlet badminton tuh pasti bakal punya hubungan sebab akibat yang sama. Karena itu berlaku bagi si atlet badminton. Nah, kita baca opsinya. Atlet badminton diharapkan menang dalam kompetisi daerah. Nah, pertama, ini kan udah ada yang salah juga ya. Ada penambahan kata diharapkan. Yang padahal di hubungan sebab akibatnya, di logika deduktif itu nggak ada dibahas di premis. Pertama salah di situ. Dan opsi A pun, kalau misalnya kita cocokkan dengan premis 1 dan premis 2 yang sebelumnya, jauh kan, nggak ada kesamaan sama sekali. Berarti jawabannya salah. Opsi B, semua atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional jika pernah menang dalam kompetisi daerah. Nah, opsi B itu juga kurang tepat. Karena di premis itu kan yang diketahui atau itunya berlaku untuk satu aja ya. Satu aja, bukan untuk semua. Jadi B juga salah. B salah juga. Karena kesimpulan yang ditarik itu kan untuk satu aja, setidaknya satu aja, bukan buat semua atlet. Yang C,
para atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Nih, kita sekarang tulis Mas, kan di awal tadi apa? Tidak boleh ikut audisi itu kan key ya. Berarti kalau boleh ingkaran key. Tulis Mas. Para atlet boleh ikut audisi, berarti ingkaran key. Ingkaran key. Meski tidak pernah menang di kompetisi daerah. Tidak pernah menang di kompetisi daerah apa? P kan? P. Bentuknya beda kan? P negasi ki. Sedangkan yang atas P ke ki. Gitu. Bentuknya beda. Yang D. Semua atlet pernah menang. Nah, ini juga salah. Udah dia ngebahas universal semua ditambah di premis nggak ada, di premis nggak dibahas. Jadi salah. Jadi salah. Salah. Yang E. Atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi. Sama kan? Atlet tidak boleh mengikuti audisi nasional, masih sama tuh. Atlet tidak boleh mengikuti audisi. Ki, jika tidak pernah menang di kompetisi sama P. Nah, kenapa yang E ki-nya di depan, sedangkan yang ada di pertanyaan, yang ada di premis di pertanyaan, ki-nya itu di belakang. Nah, ini disebabkan oleh makna atau penempatan dari konjungsinya. Boleh dilingkarin Mas konjungsinya Mas. Untuk yang disoal kan apabilanya di depan ya? Ya kan? Boleh dilingkarin Mas. Nah, jikanya kan ini jika di belakang, terus ini apabilanya di depan. Nah, ya itu Mas. Nah, walaupun si ki-nya itu mendahului si P secara tekstual ya, secara tertulisnya itu mendahului si P, tapi kita nggak mau mengikuti itu. Yang kita ikuti adalah si konjungsinya. Kita cek konjungsinya. Walaupun konjungsinya di depan, di tengah, tetap konjungsinya yang kita ikutin. Yang nomor satu kan konjungsi di depan, tapi maknanya dia pakai ke ki. Nah, yang E konjungsinya di tengah, tetap maknanya pakai ke ki. Gitu. Walaupun ki-nya mendahului P. Nah, ini ada yang dibingungin nggak? Ada yang dibingungin nggak? Maaf ya kalau misalnya bahasnya agak terlalu cepat. Kalau misalnya agak terlalu cepat, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lebih pelan-pelan. Aman ya? Oke. Buat nyelesain soal yang seperti ini, pertama udah pasti cocokin dulu opsinya. Opsinya itu kalau misalnya deduktif nih, Mas lingkarin nih yang benar, yang kata benar. Lingkarin yang kata benar. Lingkarin yang kata benar. Yang di sebelah kanan. Manakah simpulan berikut yang benar? Nah, lingkari kata benarnya. Tolong. Kalau deduktif, ciri paling mencoloknya di soalnya, walaupun kita belum baca teksnya ya, itu di soalnya dia yang ditanya benar, kalau nggak pasti benar, kalau nggak pasti salah. Itu cirinya ya, cirinya deduktif yang ada di UTBK, cirinya. Kalau kita udah tahu itu deduktif, baru kita bisa menggunakan apa yang udah kita pelajarin selama ini. Oh, berarti kalau buat nyelesain silogisme begini, buat nyelesain ponens-tolens begini, nah itu kita baca dulu dia tuh deduktif apa induktif. Ternyata kan deduktif kan. Dan kalau deduktif harus si opsi-opsinya tuh harus sesuai dengan premisnya. Nah, itu makanya kenapa yang A, yang B dan yang D, A, B dan D itu salah. Karena nggak ada di premis, nggak disebut semua atlet gitu. Dan nggak disebut diharapkan gitu. Oke Mas, boleh lanjut ke nomor 2. Nah, sekarang, oh ya, bisa juga pertanyaannya paling tepat gitu. Paling tepat itu sama masih deduktif. Nah, nomor 2 ini dia materi, submateri, logika kuantor. Logika kuantor. Boleh 2247. Nanti kita jawab bareng-bareng. Maksudnya ntar aku bahas. 2247.
Yang sebagian tolong diwarnain juga. Mhm. Oke oke, kita bahas ya. Kita gambar diagram Venn-nya dulu. Kita gambar nggak apa-apa. Kita gambar diagram Venn-nya dulu. Siswa siswa sekolah yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu. Nah, ini buat premis satu itu bisa Mas digambari Mas. Si siswa sekolah, eh kaget kirain tiba-tiba hilang. Udah ya. Siswa ya, siswa sekolah yang menjuarai yang jadi juara nasional deh. Siswa sekolah yang jadi juara nasional. Nah, kenapa? Kenapa siswa aja dan siswa yang juara nasional kok dia himpunannya itu nggak dipisah? Kenapa nggak dipisah? Kenapa jadi satu lingkaran? Kenapa jadi satu lingkaran? Coba baca lagi Kak. Geser Kak. Aku nggak buka PPT-nya. Nah, kenapa? Kenapa aku dan Cahaya cuma ngegambar jadi satu lingkaran aja si siswa sekolah yang menjadi juara nasional ini? Karena setelah aku dan Cahaya baca di teks, itu nggak bahas aja, siswa sekolah aja yang bukan yang nggak juara nasional. Di sini kan adanya cuma siswa sekolah yang juara nasional kan. Nah, jadi kalau misalnya gitu, langsung gambar satu aja, biar gak ribet. Biar kalian nggak usah ngegambar ini siswa sekolah, oh ini yang jadi juara nasional. Tapi nanti kita gambar yang juara nasional juga, kita gambar yang versi keduanya. Mas, boleh digeser? Kita gambar versi keduanya. Siswa sekolah dulu yang gede. Di sini di bawah. Bikin gambar versi keduanya, Mas. Gambar versi keduanya. Ada dua lingkaran, ada yang kecil di dalam, ada yang besar di. Nah, itu yang merah itu siswa sekolahnya tuh. Siswa sekolahnya. Yang hitam itu yang juara nasional. Oke, kita baca premis duanya, Mas. Teman-teman kita baca premis duanya. Juara nasional. Siswa sekolah. Kita jawab premis duanya. Sebagian dari mereka. Nah, merekanya siapa? Yang ada di teks sebelumnya kan mereka siapa? Yang juara nasional kan? Jadi adalah setidaknya satu orang dari yang juara nasional itu mampu bermain teater. Boleh Mas, ditulis Mas. Mampu bermain teater. Nah, untuk teks tambahannya, mampu bermain teater lebih baik daripada siswa sekolah lain. Itu perluasan aja sebetulnya sih ya, perluasan kalimat aja. Intinya mampu bermain teater. Nah, berarti di dalam yang juara Mas, yang di dalam yang juara. Ya, dikasih di fullin aja, fullin atau dikasih titik aja deh. Kan tadi sebagian ya. Jadi bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Kita nggak tahu. Intinya setidaknya ada satu, titikin aja. Nah, yang biru itu, yang warna biru itu adalah pokoknya yang juara nasional, terus dia juga jago bermain teater gitu. Kita sekarang cek opsinya. Kita cek opsinya. Semua siswa sekolah yang menjadi juara nasional mampu bermain
teater musikal. Salah dong, otomatis salah. Karena kalau kita cek di gambar pun, kan yang mampu bermain teater itu kan ada di bagian terkecil di dalamnya, di dalam si juara dan di dalam si siswa. Gitu. Jadi nggak bisa dong kita bilang semua siswa jago main teater. Mampu main teater. Salah berarti. Yang B sebagian siswa yang kurang mahir. Nah, kalau aku dan Cahya itu ngerjainnya, nggak, kalian juga bisa nerapin. Kan di sini nggak dibahas ya, nggak dibahas, nggak dibahas atau nggak ada premis dari yang kurang mahir. Jadi kita nggak bisa berasumsi, kita nggak bisa nih menggambar di diagram Venn-nya, oh ini yang mahir, ini yang nggak mahir, nggak bisa. Jadi karena nggak ada di teks, ya udah skip aja. Yang C, siswa sekolah yang memenangkan juara nasional mampu membuat lagu dan bermain teater. Di situ kan ada konjungsi ya, ada kata dan. Otomatis kedua-duanya harus terpenuhi dong. Si yang juara nasional nih harus bisa buat lagu, harus bisa teater, harus terpenuhi. Tapi kita lihat di gambar, kan nggak bisa terpenuhi yang untuk bagian teaternya kan, nggak bisa terpenuhi untuk yang bagian teaternya karena yang bisa teater itu cuman sebagian atau setidaknya ada satu orang aja, nggak semua yang juara. Oke, lanjut yang D, Mas. Beberapa siswa sekolah yang mampu membuat lagu, namun tidak bisa membuat teater musikal. Nah, sama. Namun tidak bisa membuat teater. Nggak ada ya di premis nggak ada ya. Kita nggak ngebahas yang tidak bisa membuat teater. Adanya apa di teks? Mampu. Adanya yang mampu. Jadi, oke skip aja nggak usah dibahas. Yang E, ada atau beberapa siswa sekolah yang dapat membuat lagu. Nah, yang dapat membuat lagu itu apa? Juara nasional kan otomatis kan? Cek yang warna kuning. Cek yang warna kuning. Nah, mampu membuat lagu. Dia kan berarti juara nasional kan? Ya kan? P, ini juga di sini ada hubungan sebab akibat juga. Di sini juga ada P ke Q. Jadi kalau misalnya dia juara nasional, dia mampu membuat lagu. Nah, kita baca. Yang mampu membuat lagu berarti dia juara nasional ya. Coba cek lagi, Mas. Dapat, nah, mampu membuat lagu. Terus ada tambahannya dapat main teater. Nah, yang titik biru ini, dia titik biru ini juara bukan? Juara kan? Ya kan? Ini kan lingkaran hitam juara. Lingkaran hitam ini juara. Terus ada titik biru nih, setidaknya satu, minimal satu. Nah, si titik biru ini juara. Terus dia jago main teater. Nah, berarti valid kesimpulannya. Si titik biru ini kan dia juara ya. Atau kalau misalnya kita pakai si implikasinya, dia bisa membuat lagu. Nah, si titik biru ini bisa membuat lagu karena dia ada di himpunan hitam tuh. Dia bisa membuat lagu dan dia juga bisa main teater. Gitu. Oke, makanya itu yang valid. Oke, lanjut Mas. Oke, ingat fokus ke premisnya aja. Nah, yang nomor 3. Ya, tidak melebih-lebihkan isi pernyataan. Nah, ini kita udah masuk ke induktif. Di penalaran induktif itu selain mungkin benar, mungkin salah, tidak relevan, itu dia ada tipe soal. Tipe soal lainnya yaitu paling memperlemah, paling memperkuat, paling mendukung. Nah, itu berarti induktif. Kita baca teksnya. Kualitas suara gitar dinilai. Pokoknya suara gitar itu menjadi faktor lah agar seorang pemusik itu berhasil saat manggung. Oke. Gitar, ingat gitar tuh
faktor yang sangat dibutuhkan pokoknya. Ingat yang kita bahas adalah gitar ya di sini. Terus ada peneliti berpendapat gitar merek X itu kurang jernih dibandingkan merek Y. Jadi ada dua gitar nih, ada X dan ada Y. Nah, kita baca opsinya. Yang paling memperlemah. Opsi A, gitar Y sering dipakai oleh pemusik konser-konser besar. Ingat, ini udah induktif, kita bisa berasumsi ya. Kalau misalnya sering, terus ada tambahan lagi tuh oleh pemusik konser-konser besar. Otomatis gitarnya punya apa? Punya suara yang jernih. Terus juga gitarnya otomatis itu bagus kan? Karena ingat di yang warna kuning, faktor faktor dari pemusik itu berhasil di panggung atau saat manggung kan karena gitar ya. Nah, kalau gitar Y itu sering dipakai, kita bisa mikir, oh gitarnya sering dipakai nih sama pemusik konser-konser besar. Misalnya Baskara dipakai Sal Priadi misal. Oh berarti gitarnya bagus dong. Nah, berarti A malah mendukung gitu. Yang B, gitar merek X lebih jarang digunakan pemusik profesional. Nah, ini nggak perlu dijelasin panjang lebar. Ini udah bener-bener berkebalikan sama yang A. Udah berkebalikan ya. Dan ini mendukung pendapat si peneliti kan. Peneliti kan berpendapat gitar X itu jelek ya. Terus di opsi B makin diperjelas tuh kalau gitar X jelek. Makin diperjelas. Dia jelek sehingga jarang dipakai sama pemusik profesional gitu. Opsi C, gitar merek Y sudah terkenal kualitasnya. Ini juga memperkuat. Ini juga memperkuat. Sudah terkenal kualitasnya. Mendukung. Mendukung ucapan si peneliti kalau misalnya Y itu lebih unggul. Nah, opsi D, kualitas lagu ditentukan oleh kreativitas pemusik. Nah, ingat, walaupun itu induktif, setidaknya opsi atau kesimpulannya ditarik itu nggak boleh asbun banget, setidaknya. Nah, kan kita lagi ngebahas gitar ya, kualitas gitar. Nggak ada yang ngebahas kreativitas. Salah dong, berarti tidak relevan. Nah, tidak relevan itu berarti juga dia netral. Dia nggak memperlemah gitu. Yang E, tidak memperlemah lah. Yang E, gitar merek X dibuat dari bahan pilihan yang berkualitas. Nah, ini jawabannya tepat. Karena kita tahu kalau X itu kan lebih jelek dari Y ya. Kok bisa-bisanya X punya kualitas yang bagus gitu. Sangat bertentangan lah dengan apa yang ada. Jadi E jawabannya. Soalnya tidak masuk akal. Nah, lanjut. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Soal selanjutnya ini adalah yang bakal kita bahas hari Selasa. Hari Senin. Ini dia soalnya yang bakal kita bahas hari Senin. Oke. Ini kan kualitas simpulan yang dimana di dalamnya tuh ada beberapa kemungkinan kesimpulan yang bisa benar, bisa salah, mungkin benar, atau informasinya nggak relevan. Langsung kita kerjain. Untuk bisa menjadi partisipan di konferensi ilmiah, Mas Cahya, Mas Cahya. Nah, untuk bisa menjadi partisipan di konferensi ilmiah, terus. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Untuk bisa lah pokoknya. Terus peserta harus mengirimkan abstrak kerja ilmiahnya. Oke. Jadi
biar bisa ikut konferensi ilmiah anak berkebutuhan khusus, peserta harus punya abstrak, mengirimkan abstrak kerjanya. Terus ada syaratnya nih, ada syaratnya. Karyanya itu sama sekali nggak boleh atau belum dipublikasikan dalam media apapun. Ingat, premis dua ini syaratnya ya. Premis satu ini implikasinya lah. Nah, terus premis ketiga yang biru dongker tuh biru tua. Premis ketiga. Ceritanya ada dosen X nih, ada dosen X. Mas boleh bikin gambar kotak 3 biji deh. Gambar kotak 3 biji. Eh, boleh bikin gambar kotak 3 biji. Ya, kecil-kecil aja nggak apa-apa. Nah, kita lanjut bahas. Nah, kan premis yang ketiga yang biru dongker, kalian nyadar nggak kalau misalnya yang warna di biru dongker itu sudah menyalahi premis kedua, yang dimana syaratnya kan nggak pernah dipublikasi. Nah, si salah satu karya si dosen ini kan pernah dipublikasi. Walaupun masih salah satu, kita kan nggak bisa memastikan. Masih salah satu, ingat. Tapi, walaupun masih salah satu, dia kan udah salah ya nilainya ya. Kan dia bisa, walaupun salah satu, si salah satu ini kan salah kan. Salah satu ini salah. Salah satu ini salah. Nah, udah itu ada kata salah. Oh, berarti si premis 3 ini udah mengindikasikan salah. Tapi kita nggak bisa langsung bilang fix salah. Karena kan cuma salah satu karya ya. Bisa aja ada karya lain. Kesimpulannya, dosen X pernah menjadi partisipan. Nah, dosen X katanya pernah jadi partisipan. Jelas-jelas di premis yang ada, di premis ketiga, itu disebut kalau salah satu karyanya itu udah pernah dipublikasi, otomatis salah. Tapi salahnya, nilai kesalahannya itu belum mutlak. Nah, ingat, nilai kesalahannya belum mutlak karena masih ada berkemungkinan punya beliau ini, si dosen ini punya karya abstrak yang lain. Nah, mungkin kalian mikirnya mungkin benar ya kan? Mungkin kalian mikirnya mungkin benar. Nah, untuk opsi ini itu dijawab atau jawabannya itu mungkin salah. Kenapa mungkin salah? Karena nilai yang pertama yang kita dapat itu apa? Nilainya salah kan? Nilainya salah kan? Ingat, yang di premis 3. Salah satunya udah dipublikasi. Otomatis salah. Tapi cuma salah satu. Jadi kemungkinan salahnya masih berkemungkinan. Gitu, masih berkemungkinan salah. Ini ada 3 kotak, tiga-tiganya karya ilmiah. Coret warna biru itu berarti coret warna biru dongker, berarti dia udah pernah dipublikasi. Nah, ya gitu. Kalau mungkin salah satu contoh soalnya tuh seperti ini. Di premisnya tuh udah ada terbukti kalau misalnya salah, tapi kita nggak bisa ngebuat validitas nih kayak ngomong pasti salah nggak. Kan bisa aja ada karya yang lain kan. Tapi jelas-jelas dia udah sempet salah tuh. Jadi kemungkinan salah. Gitu. Aman ya? Tadi tuh ada yang bener tuh. Siapa? Tadi namanya. Hmm, tadi bro bro siapa tuh? Bro kupu-kupu kebahagiaan. Udah bener tuh tadi. Loh. Oke. Gocekan udah kayak gocekan Messi ya, gak gocekan Neymar. Lanjut lanjut deh. Aman aman. Iya betul. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bahas di malam Selasa atau lebih jelasnya tunggu aja, kita kan bakal sering DWU ya. Lanjut nomor 5. Kita masuk ke kuantitatif. Nah, ini coba kalian pikir dulu deh cara ngerjainnya gimana.
Yang mana yang harus ada kata salahnya tuh? Yang tadi kan premis tiganya salah ya, tapi salahnya itu belum mutlak, masih berkemungkinan. Jadi mungkin salah. Kenapa nggak mungkin benar? Nggak bisa kita bilang mungkin benar. Karena kan salah satu karyanya udah salah. Iya, karena udah ada salah satu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti. Yang membedakan pasti salah, pasti benar, mungkin benar. Itu ada perbedaannya. Lanjut, Kak. Kak Cahya. Baru jawab C. 16. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini ada dua data. Ada dua data. Data pertama itu berbentuk pola. Pola dari penggunaan atau pembelian tepung terigu. Terus pola kedua, data kedua itu adalah produksinya, hasilnya, jumlah roti berarti kan. Yang 3, 5, 7, 9, 11 itu kan pola dari tepung terigu. Terus 5, 8, 9, 12, 13 itu pola dari produksi roti. Nah, kita baca di soal nanya apa? Di soal kan nanya jika tren perubahan tersebut bersifat konstan. Maksud dari konstan tuh, misal di sebuah polanya tuh selalu tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Otomatis bilangan berikutnya tambah 2 juga, pola berikutnya tambah 2 juga. Terus kalau misalnya di polanya tuh tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 2. Otomatis selanjutnya pun mengikuti pola yang ada, konstan, nggak bakal berubah-ubah. Jadi bisa diprediksi pola selanjutnya itu apa. Nah, di soal ditanya berapa kilo roti yang dihasilkan hari ke-6. Ingat, berarti roti kita cuma melihat pola roti. Karena nggak ada keterkaitan dari pola terigu dan pola roti. Otomatis terpisah polanya. Kita ngerjain roti aja. Ini kan udah sampai hari ke berapa? Sampai hari ke-5 ya kan? Hari ke-5. 13 hari ke-5. 1, U2, U3, U4, U5. Otomatis hari ke-6, pola ke-6 adalah betul. Jadi polanya itu tambah 3, tambah 1, tambah 3, tambah 1. Betul. Nggak, nggak perlu dijelasin lagi ya, kenapa bisa gitu polanya. Iya, betul. Jadi 16 jauh. Jawabannya. Izin, Mas Wiwit, izin ya. Nggak, nggak ngegocek seperti PM. Izin. Pembaik kuantitatif. Lanjut nomor terakhir. Ya, udah masuk di terakhir aja nih. Keuntungan penjualan sayur biasa. 1/5 dari sayuran organik. Terus, kita dikasih tabel nih. Di sebelah kiri, di tabel sebelah kiri, itu ada sayuran biasa. Nah, untuk angka Romawi ini tuh, itu minggu ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Diketahui itu dari 5 minggu. Sayuran biasa itu menghasilkan jumlah sekian. Sayuran organik itu menghasilkan jumlah sekian. Otomatis nanti yang punya keuntungan terbesar itu yang mana? Kita cek di soal. Untuk ketentuannya, sayuran biasa itu ternyata 1/5 dari sayuran organik. Jadi kita harus menyetarakan dulu keduanya. Nilai dari sayuran biasa harus kita buat setara dengan sayuran organik. Nah, berarti tulis Kak, sesuai ketentuannya.
Kan harus 1/5 X ya. X di sini kan 1/5 X ya. X di sini kan berarti X di sini maksudnya sayuran biasa ya. X di sini sayuran biasa. Nah, jadi organik adalah 1/5 dari sayuran biasa. Udah tinggal kita input aja nilainya. 35, 30, 40, 25, 25 ke X. Nanti eh, berarti yang atas langsung tulis aja Mas, soalnya yang 35 jadi nilainya setelah disetarakan yang nilainya 35 jadi 7, yang 30 nilainya jadi 6, jadi 7, jadi 6, jadi 8, jadi 5, dan yang terakhir dia jadi 13. Nah, ini kan udah setara ya. Yang di sebelah kiri udah ada nilai dari sayuran organik, yang di kanan sayuran organik juga. Ya udah tinggal di jumlah 7 tambah 45, 6 tambah 50, 8 tambah 45. Ada apa yang salah? Ada yang salah kah? Kenapa? Kenapa? Hmm? Dah, jumlah. Tolong dijumlah, Mas. 52, 56, 53, 55, dan 48. Nah, jadi sayurannya udah ada datanya nih. Minggu pertama itu 52 dan sekian. Otomatis yang paling besar yang mana? 56 kan? Yang minggu kedua. Yang mana? Yang mana? Jelasin yang mana? Oh, oke oke, boleh boleh. Dicoret dicoret dari awal. Tulis gini, 1/5, 1/5. Tulis dulu X sama dengan sayuran biasa. X sama dengan sayuran biasa. Nah, terus kan di soal itu udah dikasih ya infonya. Kalau misalnya kita mau mendapatkan mengubah sayuran biasa ke sayuran organik, mengubah keuntungannya, itu kan ada bilangan 1/5 di situ. Si sayuran biasa ini 1/5 dari organik, 1/5 dari organik. Jadi ada kata dari di situ, berarti kita bisa mengalihkan si 1/5 itu dengan jumlah sayuran biasa. Entar, aku pikirin dulu. Udah sih gitu. Apa kurang jelas? Coba kalau bisa kau jelaskan, aku jelasin lagi pakai cara lain. Izin. Enggak, dia udah bener. Si sayuran biasa yang 1/5 dari organik. Jadi 1/5-nya 1/5-nya sayuran organik itu sama dengan satu sayuran biasa. 1/5-nya sayuran organik itu sama dengan satu dari sayuran biasa. Kenapa ngomong apa tuh? Iya, iya betul. Sayuran biasa itu 1/5, 1/5 kali sayuran organik. Mas Wiwit mau menyampaikan sesuatu dengan penyampaiannya. Tulis perbandingannya, King, Cahya. Coret-coret, boleh, boleh. Bikin perbandingannya.
Bentar, kita bacain komen dulu. Apa? Nunggu Mas Wiwit ngetik. Apa yang mau diketik sama Mas Wiwit? Hmm? Udah balik Mas. Hah? Yang lain mana? Ya, tulis. Iya benar. Hah? Enggak. Hmm. Bentar. Iya kah? Tadi ada sempat tulis itu? Oh, iya. Tadi di awal sempat tulis kah? Oh iya. Oke, dijelasin sekali lagi ya. Jadi keuntungan ditulis perbandingannya, Mas. Si sayur biasa ini, satu sayur biasa itu cuma 1/5 dari sayuran organik. Jadi tinggal dikali 1/5. Nanti apa ya? Mau ngomong apa lagi aku ya? Ulang ya. Aku izin bang. Boleh. Ini kita kan ini perbandingan ya, dikasih perbandingan ya teman-teman ya. Hmm. Coba bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau kondisinya kayak gini saat sayuran biasanya itu eh apa ya, kali satu gitu ya. Saat sayuran biasanya kali satu, sayur organiknya kali 5 gitu. Nah coba Iya. kalau ya coba kita kita anggap aja gitu ya. Kita misalkan aja keuntungan si organik itu keuntungannya ya. Kan ini penjualan nih kalau kalau di tabel. Kita anggap aja keuntungannya itu 5 gitu. Ya kan? Maka yang biasa itu satu kan? Iya nggak? Iya nggak? Aman nggak? Nah iya benar kata Bang Serpen. Iya. Nah
Jadi, nilai keuntungannya kan kita nyari keuntungan ya. Jadi setelah gini kita, dioperasikan aja sesuai apa yang udah diketahui gitu. Coba Mas Zen, berapa aja tadi ini ya, ininya, persamaannya ya? Mhm. Coba di dilanjut. Oke oke. Itu kan di nomor 6 kan tertulis kalau misalnya, penjualan mau dihapus dulu aja kali semuanya nggak apa-apa, dihapus dulu semuanya. Sebelum ya dihapus dulu semuanya. Sayur biasa itu satu, dibikin banding deh, 1:5. 1:5. 1:5. Ditulis satu, ini yang ya 1:5 gitu boleh tulis. 1 banding organik. 1:5 sama dengan biasa banding organik. Udah. Kalau misalnya satu sayur biasa nih, dibuletin mas yang satu mas. Satu sayur biasa, otomatis bakal dapat 5 sayur organik kan. Nah, ya kan. Terus kita masukkan di si sayur organik ini. Misal kita masukin di sayur organik ini, masukin angka berapa ya? Bebas deh mas, saya mau masukin berapa? Mau dibikin perbandingan aja. Bebas masukin angka. Itu organik sama dengannya di ini nggak sih? Diperjelas. Ya B, angka 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 selain selain 5 selain 5 selain 5 selain 5. Jadi langsung deh, langsung aja aku bilang deh. Berarti ntar deh, ada yang terbalik nih. Ntar ada yang terbalik ini, astagfirullahaladzim. Jadi kayak yang dibilang sama Mas Wiwit. Iya dah. Iya di awal udah bener nih. Capek-capek. Iya di awal udah bener. Organik itu 1/5. Organik itu 1/5. Oh iya, Allahumma sholli ala. Ya ini langsung aja masukin aja angka-angka penjualannya teman-teman. Ya, bener yang dari di awal ya. Sorry ya, maaf ya. Iya, makin malam makin pening pala anjir. Organiknya berapa nih di minggu pertama? Minggu pertama tuh 45 ya. Ini misalnya aja ya. Ini untuk minggu pertama buat contoh aja. Organiknya 45 sama dengan 1/5 dari biasa. Maka buat nyari apa ya, ke keuntungan itu ya. Keuntungan biasa itu ya udah ntar Apa mas? ntar. Ngapain ngapain? Ini kan kalau yang di sini Iya beda. iya iya Di sini bener kan. beda. Ya. Ntar dulu.
Izin. Apa-apa? Kok makin pening anjir. Sabar. Ah, iya. Sorry, sorry, sorry. Ya Ini Allah. salah persamaannya. Salah persamaannya, sorry. Iya, delay pula PPT-nya. Sabar, 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 sabar. Ini kan seharusnya organik itu sama dengan 5 biasa kan. Nah gitu kocak. Iya, iya, iya. Astagfirullahaladzim. Iya gitu, Iya, ya gitu, yang ini, ya gitu. yang ini. Sorry. Sorry, izin. Satu Ya, satu organik sama dengan 5 biasa. ya, ya udah ini. Ayo Mas, di 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 dimasuk-masukin aja angkanya. Iya, sorry, sorry. Langsung Sabar, aja Mas. Iya, langsung ya. aja dicoret-coret Mas, langsung dicoret-coret aja Mas. Iya, bantu dulu. Ini Oke, aku mute oke, lagi. oke. Nah, kan satu organik itu kan sama dengan 5 biasa ya. Iya kan? Sama dengan 5 biasa kan? Satu organik sama dengan 5 biasa. Terus kalau satu biasa itu sama dengan berapa organik? Seperlima organik sama dengan satu biasa. Dibuat ininya Mas. Dibuat. Nah, terus tinggal dimasukin. Kenapa jadi panjang ya nomor 6 ya? Kenapa jadi panjang banget? Ngalahin materi yang lain? Padahal kita udah sama-sama tahu jawabannya. Jujur lupa, sumpah. Sumpah aku lupa ya, ya Allah. Lupa cara ngebalikin. Kenapa? Kenapa seperlima organik? Itu maksudnya bisa dibalikin, maksudnya ya Allah lupa lagi. Kalau ini pembuktian simpel. Kan di sini kalian ngebaca kan, satu organik sama dengan 5 biasa. Nah, lalu seperlima organik sama dengan satu biasa. Tapi aku lupa. Tahu, tahu, tapi lupa cara ngejelasinnya. Nanti next 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 pertemuan langsung langsung ini, sumpah lupa. Astagfirullah. Coba lihat Mas Wiwit. Iya, iya gitu ya Allah. Iya betul Mas, betul betul. Nah, iya itu MVP MVP. Enggak kok. Ya ini soal terakhir. Udah deh. Oke, intinya gitu ya guys ya. Jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa yang sabar?
Udah soal terakhir ini. Udah soal terakhir, guys. Nah, ngomong-ngomong soal-soal, Mas saya bisa buka ini nggak? Bisa buka buka WA nggak? Mas buka WA dulu deh. Kirim, kirim, kirim yang tadi. Yang link channel, yang link channel. Mas kirim yang tadi, Mas. Belum, ada satu hal lagi, satu lagi. Bentar, ada satu lagi. Mau ngirim sebuah link. Bentar ya. Tunggu. Jangan dulu di close, Mas. Yang itu loh, yang channel. Udah tuh, udah di chat lagi. Kirim linknya. Oh iya, bisa deh buka WA dari sini. Agak delay tapi sebentar. Nih linknya nih ya. Bisa dipin nggak sih chatnya? Nggak bisa ya? Nah, itu linknya. Ya kalau misalnya kalian udah mencet ya, kalau kalian udah mencet,